Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sedang jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita tentu patut bersyukur, senantiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomah menjaga malam-malam Ramadan kita, terutama karena memang Ramadan kita ini segera akan berakhir, tidak lama lagi. Salat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan bagi kita betapa perjuangan seorang manusia yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak beliau diangkat menjadi Rasulullah sampai kemudian beliau wafat. Beliau telah mendedikasikan seluruh hidupnya dalam rangka untuk kemuliaan umat manusia, dalam rangka untuk mengantarkan taufik dan hidayah kepada umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan yang beliau tempuh. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qul li qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qal, katakanlah, berkata seseorang sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, beritahukan aku suatu perkataan yang aku tidak perlu bertanya lagi setelah aku bertanya kepadamu. Aku tidak perlu bertanya lagi kepada selainmu." Kata Nabi SAW, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi sahabat ini bertanya sebuah pertanyaan yang pertanyaan itu kira-kira mengandung jawaban yang sangat penting, karena didahului dengan perkataan, aku mungkin tidak akan bertanya lagi, tidak akan bertanya lagi selain kepada engkau ya Rasulullah SAW. Satu perkataan saja. Maka jawab Nabi SAW, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi ada dua statement di situ, iman kepada Allah dan kemudian istiqomah. Nah, jemaah rahimakumullah, menjelang akhir Ramadan ini saya kira menjaga istiqomah ini menjadi sesuatu yang penting. Barangkali ada trik, ada tips, atau mungkin ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Semoga kita istiqomah di bulan Ramadan ini, terutama khususnya dan secara umum setelah nanti keluar dari bulan suci Ramadan dan seterusnya di dalam menjalani kehidupan kita ini. Semoga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita luruskan niat. Kata Nabi SAW, "Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imratin yankihuha fa hijratu ma hajara ilai." Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung pada niatnya, tergantung niatnya. Setiap perbuatan kita ini tergantung niat. Kata Nabi SAW, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh balasan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dicapainya semata, atau karena wanita yang ingin dinikahinya saja, maka hijrahnya akan sebatas apa yang dia niatkan. Jamaah ketika dahulu baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat harus hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka sebetulnya melakukan aktivitas yang sangat berat. Hijrah, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, negeri yang belum jelas bagaimana masa depannya, akan ketemu siapa di sana,
meninggalkan harta benda, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, bahkan mungkin sebagian sahabat meninggalkan istrinya, anaknya. Sesuatu yang sangat berat. Tetapi itu pun kalau misalnya niatnya bukan dalam rangka ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang berat sekalipun sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita mari jaga seluruh amal perbuatan kita ini senantiasa dalam ridha dan ikhtiar dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal perbuatan kita, amal yang baik itu, amal yang ahsan itu bergantung pada niat dan juga kesesuaiannya dengan syariat. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan maksiat tapi ikhlas, tapi sesuatu yang taat dan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi ukuran atau parameter perbuatan kita. Di dalam kitab Arba'unan Nawawi misalnya disebutkan, di sana ada sebuah riwayat Aisyah berbicara atau bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasul menceritakan bagaimana sebuah kaum itu ditimpa azab karena maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah bertanya, bagaimana dengan orang yang sedang melakukan safar dan mereka ikut tertimpa musibah di pasar yang kena azab itu, ya, di sebuah tempat yang kena azab itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bergantung pada niatnya. Jadi orang yang sementara safar itu bukan datang ke situ untuk maksiat, dan mereka juga kena musibah, kena bencana, maka mereka tidak dikategorikan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada sebagian saudara-saudara kita ditimpa musibah, berakhir kehidupannya dengan kematian di tempat yang barangkali mereka sedang banyak melakukan kemaksiatan, di negeri-negeri yang mungkin di situ banyak kedurhakaan. Mereka tetap dihisab sesuai dengan apa yang menjadi niat mereka berada di tempat itu. Jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya niat kita. Dan niat ini juga kita akan bawa ke akhirat. Dalam riwayat disebutkan ada orang yang nanti dihisab di akhirat, ada 3 kelompok yang disebutkan dalam riwayat. Seorang pertama ulama, yang kedua dermawan, yang ketiga seorang syahid atau syuhada di medan perang. Tapi ketiga-tiganya amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama protes, kenapa saya tidak diterima masuk ke dalam surga, padahal di dunia ini saya orang yang paling berilmu, sudah banyak mengajarkan ilmu saya. Kemudian dikatakan padanya, dulu kamu mencoba mencari gelar yang disebut ilmuwan atau ulama dan kamu sudah dapatkan, maka tidak ada pahala bagimu. Kemudian yang dermawan, yang mendermakan banyak hartanya pun ketika menghadapi hisab, divonis tidak bisa masuk surga, dia protes, kenapa saya tidak bisa masuk surga, padahal di dunia ini saya sudah mempersembahkan banyak harta untuk kepentingan umum, untuk kepentingan agama. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, tidak, dulu kamu berderma tujuannya hanya sekadar gelar dan kamu sudah dapatkan di dunia. Demikian pula seseorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala mempersembahkan nyawanya di medan perang, sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan dunia ini satu-satunya, yakni nyawa, tapi juga toh ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan padanya, dahulu kamu berperang dalam rangka memperoleh gelar, dalam rangka untuk dinilai pemberani dan seterusnya, dan kamu sudah mendapatkannya di dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, mari kita terus berusaha untuk menjaga niat kita dalam rangka lillahi ta'ala. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Kita juga diajari Nabi SAW dengan sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami agar kami senantiasa di dalam agamamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami agar kemudian kami tetap dalam ketaatan kepadamu.
Doa ini sesuatu yang sangat penting. Ad-doa silahul mu'min. Memang umat Islam ini dituntun oleh wahyu, oleh syariat, mereka memaksimalkan amal perbuatannya, bukan menjadi orang yang pasrah. Sebagaimana dahulu sahabat Nabi SAW mencontohkan, mereka adalah orang-orang yang optimal dalam setiap aktivitas perbuatan mereka. Nabi ketika akan berperang menyusun rencana dengan sangat baik, mengatur barisan. Orang-orang Quraisy dahulu belum mengenal barisan, belum mengenal baris berbaris, belum mengenal perencanaan yang matang, belum mampu melakukan semacam spionase dengan baik. Nabi SAW sudah menunjukkan, bahkan dalam keadaan lapar sekalipun karena puasa, mereka juga kadang berperang dengan usaha yang optimal, tapi mereka sama sekali tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitulah tuntunan syariatnya, agar manusia ini tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh, tidak menjadi jumawa dan menganggap bahwa keberhasilannya adalah semata-mata karena kemampuan dirinya. Jamaah rahimakumullah. Allahumma la tuzigh qulubana, doa yang lain, wahai Allah, jangan engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk, wahab lana min ladunka rahmah, karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat yang luas, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi kita meminta agar hati kita ini tidak berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita berharap doa kita diterima oleh Allah, kita dijaga oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah. Yang ketiga, di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat, idza marartum fi riyadil jannah, fi raudatil jannah, kalau kalian sedang berjalan di taman surga, farta'u, maka berhentilah kalian. Qalu, berkata para sahabat, bertanya para sahabat, wa ma raudatul jannati ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, halaqah zikir, pengajian ilmu, ya, yang tujuannya untuk mencerahkan kita, yang tujuannya untuk menuntun kita, ya. Dengan ilmu kita bisa semangat datang ke masjid, dengan ilmu kita bisa semangat berpuasa, dengan ilmu kita menjaga hubungan baik dengan orang tua, dengan ilmu kita faham misalnya tidak boleh masuk rumah orang tanpa izin, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ila ahliha, ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu, ghaira buyutikum hatta tasta'nisu, sampai kamu meminta izin, la wa tusallimu, dan kamu menyampaikan salam. Ada lagi tuntunan Nabi, hadis Nabi, kalau tidak diterima salam, tidak dijawab salam kita 3 kali, maka kita tidak boleh masuk. Ada lagi hadis Nabi, tidak boleh mengintip masuk ke dalam rumah orang lain, ya. Mungkin niatnya mau mengecek ada orang atau tidak, tetap tidak boleh dalam syariat. Ya, kalau tekstualnya dalam hadis Nabi, bisa dicolok matanya orang yang mengintip ke dalam rumah orang lain. Maksudnya itu tidak boleh dilakukan, ya. Tidak berarti bahwa secara letterlek diartikan dicolok langsung matanya, tidak. Tapi tidak boleh dilakukan mengintip ke dalam rumah yang bukan milik kita, meskipun hanya mengecek ada orang di dalam atau tidak, karena tuntunannya memang tidak boleh. Jamaah rahimakumullah. Jadi ilmu itu membuat kita terus terjaga. Oleh karena itu, kalau kita mungkin sedang lewat di suatu tempat yang ada majelis zikir atau majelis ilmu, atau mungkin kita sedang mendengar ceramah, atau dimanapun kita bisa mendapatkan pengajaran, mungkin dengan demikian kita bisa semakin semangat, semakin bertambah ilmu dan pengetahuan kita, semakin baik pula amalan-amalan kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang ketiga, senantiasa menghadiri halqah az-zikir, ya, perkumpulan-perkumpulan yang saling mengingatkan, ya, perkumpulan-perkumpulan yang isinya saling menasihati, atau pengajian-pengajian kira-kira seperti itu, atau majelis-majelis zikir sekalipun. Jamaah rahimakumullah. Dengan demikian kita berharap kita semangat, ya. Jadi
dan menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senantiasa bergaul dengan orang soleh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mathalal jalisis soleh wal jalisis su kamathalil hamilil misk wa nafikhir kil. Ya, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang soleh dan bergaul dengan orang-orang jahat, perumpamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berteman dengan hamil misk, penjual minyak wangi, au nafikhir qil, ya, berteman dengan pandai besi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dalam hadis itu, mungkin kamu akan diberi parfum, mungkin juga kamu akan membeli parfum darinya, atau setidaknya kamu akan mencium wangi parfumnya, wangi yang baik. Itu bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang jahat bagaimana? Seperti bergaul dengan pandai besi. Bukan maksudnya dilarang bergaul dengan pandai besi, ini sekedar perumpamaan saja. Seperti bergaul dengan pandai besi, mungkin kamu akan terbakar, pakaianmu terbakar, atau mungkin setidaknya kamu dapat wangi yang kurang sedap. Artinya kita akan dipengaruhi oleh agama teman kita, ya. Jadi kata Nabi SAW, seseorang itu bergantung pada agama temannya. Jadi pandai-pandailah kita memilih teman. Saya kira betapa banyak orang yang tersesat karena salah pergaulannya, sampai ada judul apa, sinetron apa itu judul, salah pergaulan. Artinya memang kita dituntut untuk pandai-pandai mencari teman yang bisa mengangkat diri kita dari mungkin kekurangan menjadi lebih baik lagi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah di dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, ahabbu ilallahi ahabbul a'mali ilallah, sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa in qalla, amal yang kontinu meskipun tidak banyak atau sedikit. Adwamuha, amal yang dawam, amal yang terus menerus, ya, yang kita bisa jaga meskipun tidak banyak. Mungkin nanti usai Ramadan ini kita tidak bisa jaga tarwihnya semua, mungkin salat lainnya tidak bisa kita jaga semua, atau mungkin tadarusnya tidak bisa kita jaga semua. Sebagian mungkin karena tersuasana di bulan Ramadan, orang semangat semua, akhirnya nanti pas keluar bulan Ramadan mungkin ada yang tidak bisa kita pertahankan, tapi setidaknya ada hal-hal yang bisa kita pertahankan. Kalau mungkin selama ini kita jarang berjamaah di masjid, kita pertahankan berjamaah di masjid. Mungkin jarang melaksanakan salat sunat qobliyah, ba'diyah, rawatib, muakkad maupun ghair muakkad, mungkin ada yang kita pertahankan dan kita jaga. Semoga nanti bisa kita jaga istiqomah. Semoga dengan demikian itu menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa yang kita bisa lakukan? Senantiasa menjadikan amal perbuatan kita ini berorientasi kepada hari akhir. Kata di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu, kemudian dia istiqamah, maka akan turun padanya malaikat. Ya, jadi di situ ada Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Mari kita jadikan seluruh amal perbuatan kita ini berorientasi pada kehidupan akhirat, karena pada hakikatnya hidup yang hakiki adalah di akhirat. Hidup di dunia ini adalah hidup yang fana, hidup yang sementara, seperti sementaranya orang menunggu waktu berbuka, sejak sahur sampai berbuka sementara, tidak terasa waktu sudah masuk waktu maghrib. Begitulah nanti ketika datang waktunya kita diminta pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, datang waktunya ajal, tidak terasa, seperti orang sedang menunggu waktu berbuka puasa. Orang-orang yang berbuka puasa yang bergembira adalah mereka yang terjaga puasanya dan semangat dalam menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat. Sementara orang yang nanti dia di dalam menunggu waktu berbuka itu tidak berpuasa malah, atau kemudian penuh dengan kemaksiatan, maka dia akan kecewa karena dia menghadap kepada Allah dalam keadaan
durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepadanya malaikat, alla takhafu, yang mengatakan kepadanya, kalian jangan khawatir dan jangan kalian bersedih. Lalu kemudian diberikanlah kabar gembira kepada mereka jannah, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah rahimakumullah kita senantiasa bisa menjadi hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pada waktunya nanti kita akan kelak berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.